saya Adila Rahma. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Baiklah, yang pertama saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 dengan variabel dependen atau Y. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dalam analisis regresi berganda ini, kita dapat juga mengkonsepkan ada uji T, uji F, koefisien determinasi. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau mandiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Kemudian uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel terikat atau Y. Kemudian masuk kepada perumusan hipotesis. Karena dalam contoh kasus yang akan saya bahas nanti terdapat tiga variabel, 2 variabel X dan 1 variabel Y, maka perumusan hipotesisnya ada tiga perumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1 terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua, hipotesis 2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kemudian hipotesis 3 terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian dasar pengambilan keputusan. Uji T, apabila nilai signifikansi kecil dari 0,05 atau nilai T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk uji F, apabila nilai signifikansi kecil dari 0,05 atau nilai F hitung besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, selanjutnya langsung saja masuk ke dalam contoh kasus yang akan dibahas. Dalam kasus ini, peneliti melakukan penelitian terhadap 10 orang responden terkait dengan pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Jadi, dalam analisis kali ini, X1 adalah disiplin, X2 adalah motivasi kerja, dan kinerja pegawai adalah variabel Y atau Y. Baiklah, selanjutnya langsung saja masuk kepada pembahasan analisis regresi berganda. Di sini saya sudah menyediakan data dalam bentuk Excel. Data ini kemudian di-copy, lalu dipastekan di tabel bagian data view SPSS. Setelah itu masuk ke variabel view, kita ubah namanya. Yang kolom pertama menjadi X1, kolom kedua menjadi X2, kolom ketiga menjadi Y. Kemudian diberi label atau namanya. X1 adalah tadi disiplin kerja, disiplin. Kemudian yang kedua motivasi kerja. Kemudian yang ketiga adalah kinerja pegawai. Kemudian desimalnya kita nolkan. Lalu kembali ke data view. Kemudian data ini selanjutnya kita lakukan analisis regresi berganda dengan mengambil bagian regresi, kemudian linear. Bagian kinerja pegawai atau Y kita masukkan kepada kolom dependen. Kemudian X1 dan X2 kita masukkan ke kolom independen. Kemudian OK.
Nah, ini adalah hasil output menggunakan SPSS-nya, yang selanjutnya bisa digunakan untuk melakukan analisis uji T, uji F, dan koefisien determinasi dalam analisis regresi berganda. Yang pertama, terkait dengan uji T. Nah, terkait dengan uji T, tabel koefisien determinasi ini hasil output dari SPSS tadi dapat digunakan untuk menganalisis uji T. Yang pertama, analisis hipotesis 1, yaitu pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui di sini nilai signifikansi dari X1 adalah 0,01, artinya kecil dari 0,05. Dan nilai T hitung jika dihitung manual adalah sebesar 5,978, besar dari 2,364 atau T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 bahwa hipotesis 1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah hipotesis 2, yaitu pengaruh X2 terhadap Y. Di sini dari tabel koefisien ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi variabel X2 adalah 0,518, artinya kecil dari 0,05, dan nilai T hitung jika dihitung manual adalah sebesar 0,681, sedangkan T tabelnya adalah 2,364, artinya kecil dari 23,64. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y. Selanjutnya terkait dengan uji F. Uji F. Untuk uji F, kita dapat melihat analisisnya dari tabel ANOVA. Untuk interpretasinya diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,000. Kecil artinya kecil dari 0,05. Dan nilai F hitungnya jika dihitung manual adalah sebesar 29,03, besar dari 4,46 dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Selanjutnya terkait dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel terikat atau Y. Untuk koefisien determinasi ini, cara interpretasinya dapat melihat tabel model Summary. Tabel model Summary ini kita lihat pada R-square-nya. Di sini R-square-nya adalah sebesar 0,892 atau 89,2%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 89,2%, dan sisanya 10,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Jika ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.